pikiran kami untuk mengerti kebenaran. Bukakanlah telinga kami untuk suara Roh Tuhan yang kudus. Urapi hambamu, pakai hambamu untuk dapat menjadi penyambung lidah Tuhan yang baik buat kami. Dan biarlah kuasa firman Tuhan menjamah kami semua pribadi lepas pribadi. Demi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Anda diberkati Tuhan. Silakan kembali duduk kembali. Shalom. Baik, puji Tuhan, kita sudah dengar anugerah Tuhan, berkat Tuhan atas Ibu Yeti tadi, dan saya percaya bahwa kita semua dipelihara Tuhan sempurna. Mari buka Alkitab kita sama-sama dalam Amsal 30 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Amsal 30 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Kita baca bergantian, saya akan mulai dengan ayat yang ke-24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Silakan. Landung bangsa yang lemah tapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tapi yang juga ada di istana-istana raja. Saudara-saudara, ini bicara tentang karakter. Kita mesti belajar karakter dari banyak hal. Dan Alkitab kita ini luar biasa. Kita diajari untuk belajar dari Musa, kita belajar dari Tuhan Yesus, kita belajar dari Paulus, kita belajar dari Abraham, kita belajar dari King David, dari Raja Daud. Tetapi Alkitab juga mengajak kita untuk belajar dari hal-hal yang kecil. Tanpa kita sadari hal yang kecil itu yang menentukan kualitasnya. Kualitas satu barang itu ditentukan dari detailnya, bukan dari hal yang besar, tapi dari perkara-perkara yang kecil. Nah, saudara-saudara, yang pertama kita mau pelajari adalah semut. Semut itu bangsa yang tidak kuat, tapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Nah, saudara-saudara, saya pernah punya anjing. Saya suka lihat anjing itu duduk. Tetangga saya pelihara kucing. Kucing itu pun suka duduk.
Kucing suka berbaring, kucing pun suka tidur, anjing saya pun dulu suka tidur. Bahkan saya pernah piara burung. Burung kalau malam itu kepalanya masuk ke dalam badannya dan dia tidur. Tapi saya seumur-umur, dikit lagi umur saya gocap nih. Ini ABG. Baru mau gocap. Nah saudara-saudara, saya udah seumur begini nih, saya belum pernah lihat ada semut duduk. Bapak pernah lihat semut tidur, Pak? Atau semut berbaring? Kita tidak pernah lihat semut berbaring. Kita tidak pernah lihat semut duduk. Tetapi saudara-saudara, semut itu tiap kali kita lihat, dia selalu lagi kerja. Dia cari makan, terus cari makan, terus cari makan. Yang pertama kita mau belajar dari semut adalah rajin. Katakan bersama saya, rajin. Dia sadar dia tidak bisa mengumpulkan banyak, dia tidak bisa ambil banyak, dia hanya bisa sedikit demi sedikit. Tetapi ketekunan semut itu luar biasa. Dia sangat tekun. Katakan bersama saya, tekun. Ada banyak anak Tuhan, dia percaya mujizat, tapi akhirnya jadi konyol. Saudara-saudara, saya percaya bahwa kecerdasan itu dari Tuhan. Amin. Amin. Tapi saudara-saudara, biar sepintar apapun anak kita, biar secerdas apapun anak kita, tapi kalau dia malas, nilainya mau datang dari mana? Setuju? Anda tidak bisa berdalih, oh saya percaya mujizat, percaya Tuhan saja, Bu. Tidak perlu belajar, yang penting percaya Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nilai 0 jadi 10, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Nilai 2 jadi kali 5 jadi 10 juga. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tidak perlu kerja, Tuhan tetap berkati saya. Yang penting saya takut Tuhan, Tuhan berkati saya. Orang iso atuh. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Bukan begitu caranya, bukan begitu caranya. Saya percaya mujizat. Saya mengalami banyak mujizat juga. Tapi saudara-saudara, Anda harus mengerti bahwa firman Tuhan berkata, orang malas jangan dikasih makan. Biar akhirnya dia kepepet jadi kerja juga. Jangan dikit-dikit dibantu. Kalau anak dimanjain, bukannya jadi bagus, jadi cengeng untuk anak. Setuju? Ke jemaat juga jangan terlalu manja. Cuma pilek dong, pengen dibesukin, udah kita juga sibuk. Pilek mendoa aja sendiri. Ada banyak yang terlalu cengeng, saudara-saudara. Hidup ini keras. Tapi saya perhatikan, hidup ini dimenangkan oleh orang-orang yang rajin. Orang-orang yang malas ketinggalan zaman, saudara-saudara. Satu kali Tuhan izinkan saya pelayanan di Belanda. Lalu kemudian salah satu yang sponsorin saya datang ke Belanda itu orang yang punya Java House di kota Den Haag. Java House itu restoran Indonesia yang ada di kota Den Haag gitu. Dan kemudian saya perhatikan gitu ya, saya datang pas jam makan siang. Rupanya orang Belanda itu senang makan masakan Indonesia. Pas jam makan siang itu orang sampai ngantri. Tapi orang Belanda tuh ngantrinya rapi gitu ya, nggak kayak di kita. Nyodok semua, itu merapi satu lain gitu. Dan nggak desek-desekan, nggak ada yang bang, nggak ada begitu. Dan kemudian saya perhatikan gitu kan, itu kira-kira ya restorannya kurang lebih sebesar 2 ruko lah gitu. 2 ruko digabung kurang lebih seperti itu. Di sana nggak ada ruko. Ya, dan kemudian meja-mejanya ada sekitar 20-an meja kurang lebih. Dan kemudian saya lihat gitu ya, semua meja penuh. Akhirnya saya berdiri, saya lihatin. Dan saya juga nggak tahu mau ngapain gitu kan. Saya pengen bantu, tapi ya ngerti juga nggak dia ngomong apa. Lalu kemudian saya perhatikan gitu ya, si ibu yang punya restoran ini, dia nyuci piring. Lalu kemudian ada karyawannya satu yang bagian kasir. Yang karyawan satu lagi
itu dia bagian untuk melayani pembeli. Nangkap ya. Nah di sana tuh jadi di Java House itu ada nasi goreng, ada nasi uduk, ada nasi kuning, ada nasi putih, ada nasi merah gitu loh. Lalu kemudian ada sayurnya, ada sayur asem, ada lodeh, ada sop, ada sayur yang hitam-hitam kayak apa, rawon. Lalu kemudian ada sayur apa lagi gitu ya. Lalu kemudian ada sate ayam, ada sate sapi, ada sate babi. Lalu kemudian ada gepuk, ada rendang, ada ayam goreng, ada ayam bakar. Jadi mereka milih di sana tuh di restoran itu jadi satu nasi, satu jenis sayur, satu jenis daging gitu loh. Lalu kemudian orang kan milih ini dan nasinya frozen, nasinya juga beku, sayur asamnya juga beku, rawonnya juga beku, semuanya tuh dalam keadaan frozen gitu loh. Jadi mereka nggak mau repot karena tenaga kerja mahal gitu kan. Jadi bikinnya langsung banyak, terus langsung masuk di freezer semua di bawah 10 derajat gitu loh. Jadi di freezernya tuh dibikin seperti itu. Jadi mau ditaruh setahun nggak bakal basi gitu. Lalu kemudian itu kan repot, nasinya kudu dipanasin dulu di ovennya, di microwave-nya. Lalu kemudian sayur asamnya juga. Terus orang Belanda saya perhatiin aneh, seneng nasi goreng dicampur pakai sayur asam. Lalu kemudian pakai daging, terus lucu lagi makannya tuh. Mereka tuh kalau makan sayur asam sama nasi goreng itu dicampurin terus diaduk-aduk kayak nasi kebleki. Kalau kita ya makan makanan Belanda, kita belajar cara megang sendok, cara pegang garpu sama pisaunya, ya kan? Kalau mereka nggak so tahu, merasa dirinya lebih pintar dari orang Indo gitu, diaduk-aduk. Saya sampai pengen ketawa lihat cara makannya orang Belanda. Lalu kemudian begitu ada meja kosong, ini restoran, bukan fast food. Jadi kalau misalnya di negara-negara ya nggak usah jauh-jauh, di Singapura aja. Kalau fast food, kita setelah selesai makan, piringnya kita bawa ke tempat ada buat sampahnya, ada piring, ada tempat naruh bakinya. Di Eropa juga begitu. Nah kalau ini restoran, jadi dibiarin gitu loh, seperti di Indonesia ditinggalin piringnya. Jadi si ibu yang punya restoran ini buru-buru lari, ambil, lalu kemudian dia cuci, dia lapin. Lalu kemudian si yang bagian kasir, dia lihat kalau ada meja kosong, dia buru-buru lari, dia bantu gitu loh. Jadi ini sibuk sekali. Saya bilang ke si ibunya waktu jam sibuknya mulai berakhir, ada meja kosong, saya bisa duduk. Saya bilang, Bu, kalau di Indonesia nih, restoran segede ibu gini, karyawannya minimal 10. Sesibuk ini, serame ini, sebesar ini, karyawannya minimal 10 nih. Saya kira kalau ibu tambah karyawan 1 orang, itu masih kurang, Bu. Minimal ibu mesti tambah 2 orang. Ya Pak, ini Belanda Pak, ini bukan Indonesia katanya. Saya tanya, emang kenapa? Apa bedanya Belanda sama Indonesia? Bedanya di Indonesia gajinya hitungannya per bulan. Dia bolos 3 hari tetap bayar, gajinya tetap sebulan. Dia datang telat, gajinya tetap sebulan. Di Belanda Pak, kita gajinya bukan per bulan, per jam. Kita hitung 1 jam berapa. Ada yang 15 euro. Orang sini bilang euro, orang sana bilang euro. Saya pikir yang benar yang pakai, ya kan? Dia bilang ada yang 15 euro nih, tapi ada yang 20 euro, ada yang 25 euro kita kasih. Nah, Pak, kebayang nggak? Bapak coba perhatiin, Bapak waktu di Amsterdam, Bapak sekarang di Den Haag, coba lihat jam 2 toko-toko, supermarket semua tutup. Jam 5 baru buka lagi. Tahu nggak kenapa?
Saya bilang nggak tahu. Saya pikir orang Belanda pada males. Saya bilang pengen tidur siang. Bukan begitu Pak. Jam segitu toko-toko pasti sepi. Restoran juga sepi. Restoran saya tutup nih nanti jam 2 nih. Karena jam sepi. Kalau kita terusin, kita buka terus, kita tetap mesti bayar gaji karyawan semua. Jadi mahal. Jadi kita singkat katanya. Jadi kita potong ini jam 2 sampai jam 5. Bukan untuk istirahat. Supaya kita nggak usah bayarin karyawan. Saya bilang, tapi buka ini sibuk banget kan. Si ibunya bilang begini, namanya kerja mah mesti sibuk Pak. Tapi kelihatannya kayaknya repot banget dah. Capek banget kayaknya. Namanya kerja emang repot. Emang capek. Kalau nggak mau capek, nggak mau repot, jangan kerja. Tidur aja di rumah. Lalu kemudian dia bilang begini, Pak, Bapak tanya ke karyawan saya yang satu orang bule, yang satu orang Indo, tapi udah dari tahun 70-an tinggal di sini. Bapak tanya dia kerjanya cuma di restoran, cuma ngelayanin tamu. Yang satu kerjanya cuma jadi kasir, tapi lari-lari seperti saya tadi, seperti Bapak lihat. Tanya dia pernah ke Jepang nggak? Tanya dia pernah ke Australia nggak? Pernah ke Cina nggak? Pernah ke Indonesia nggak? Pernah nggak ke Israel? Pernah nggak ke Mesir? Tanya deh. Dunia mana yang mereka belum kunjungin gitu. Saya menarik kesimpulan begini. Orang yang rajin, dia bisa beli apa yang dia bisa mau beli. Dia mau beli. Dia bisa pergi kemana dia mau pergi. Tapi orang yang malas, dia tidak bisa beli apa yang dia mau beli. Dan dia tidak bisa pergi kemana dia mau pergi. Setuju? Katakan bersama saya, rajin. Tekun. Anda mungkin tidak bisa ngumpulin banyak, tapi semut ini bijaksana. Saya pernah taruh akuarium bekas. Daripada kehujanan terus udah nggak dipakai, saya isiin pasir. Gitu loh. Maksud saya daripada nanti jadi nyamuk, saya isi pasir. Saya lihat ada semut bersarang di situ, jadi kita bisa lihat. Dia bikin lubang. Ternyata lubangnya begini ke bawah, naik lagi ke atas, terus kayak huruf S itu berapa kali. Terus di bagian paling ujungnya dia taruh sebuah lubang seperti gua begitu. Dan disitulah dia taruh makanan. Ada lalat, ada nasi, ada apa. Jadi dia potong rame-rame, dia taruh situ tuh, jadi rumahnya tuh. Saya iseng. Saya siram pakai air. Ajaib loh. Tempat dia punya penampungan yang kayak gua itu nggak kena air. Dia bikin begini. Jadi seperti kalau misalnya kita di kloset yang duduk tuh, ada perhatian deh. Itu kan airnya begini. Jadi airnya tetap ada. Jadi nggak kebuang. Itulah yang dilakukan oleh semut. Kadang-kadang Anda bilang begini, heran ya sekarang banyak dengan semut. Kemarin-kemarin kayaknya nggak ada. Itu tuh dia tuh lagi ada di kandangnya tuh. Emang dia ngapain? Dia emang nggak perlu makan. Dia menyediakan makanannya di musim panas. Tragisnya banyak orang Kristen tidak punya tabungan. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa bekerja. Berapa lama lagi saya bisa melayani Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa mendapatkan penghasilan. Tapi saya harus tahu pasti, kalau satu hari nanti Tuhan izinkan saya misalnya masuk rumah sakit misalnya, jangan sampai saya mesti sebulan di rumah sakit, saya tidak takut kekurangan. Saya punya saving, saya punya tabungan yang cukup. Dan ini dimulai dari hal yang kecil. Nabung, punya cepeceng taruh, punya goban taruh, punya lebih ditaruh. Tragisnya banyak orang anak Tuhan ya, imannya salah. Dia punya duit dikit ganti handphone. Dia beli tongsis sama tongsis tombol narsis.
Dia punya duit dikit sulam alis, punya duit dikit tato bibir. Boleh, boleh, boleh. Itu bukan dosa. Silahkan, silahkan. Kalau Anda punya duit lebih, duit segitu-gitu yang dipakai ganti handphone, itu namanya konyol. Bu ya belajar nabung, bilang ke sebelahnya belajar nabung, belajar nabung. Amin. Jangan punya duit dikit dipakai jalan-jalan Singapura. Boleh, 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 boleh. Jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Hong Kong, jalan-jalan ke Jepang, boleh. Jalan-jalan ke Israel, boleh. Kemana juga Anda boleh, boleh. Tapi jangan sampai gara-gara Anda jalan-jalan ke Hong Kong, duitmu entet, habis tidak ada sisanya. Saudara-saudara, itu tidak bijaksana. Itu tidak bijaksana. Kalau Anda memang cuma punya uang cukup buat pergi ke Bandung, pergilah ke Bandung. Nggak usah paksakan dirimu pergi ke Bali. Setuju? Kalau uangmu hanya cukup buat ke Israel, ke Singapura, cuma cukup buat ke Singapura, ya. Jangan paksakan jalan-jalan ke Amerika. Itu nggak benar. Kalau uangmu cuma punya uang 500.000, ya, jangan beli iPhone 5S yang harganya 8 juta terus nyicil kopek-kopek sebulan. Kalau punyanya 500.000, saran saya sih ya, belilah Huawei atau Cross atau Blueberry. Menurut saya lebih terhormat pakai Huawei tapi tidak ngutang daripada pakai Samsung S5 tapi ngutang. Setuju? Menurut saya lebih terhormat saya pakai sepeda motor tapi saya bebas hutang daripada saya pakai mobil bagus tapi utang kiri kanan. Dan supaya bebas hutang, Anda harus belajar menabung dan hidup mencukupkan diri dengan apa yang Anda tahu. Banyak orang percaya mujizat, saya percaya berkat dari Tuhan. Tadi si ibu kesaksian, cuma doa-doa aja 2M datang, 1M datang. Ceritanya apa dulu? Kalau Anda ngalamin seperti si ibu, mujizat itu pasti terjadi, saya percaya. So, siapa yang mau dipotong dulu tangannya? Suaminya meninggal, kejepit, anaknya kejepit. Kalau ibu ini dapat pertolongan, udah harusnya. Kalau dia nggak ditolong, itu ada yang nggak beres. Setuju ya? Tapi kalau Anda sehat, tidak ada apa-apa, terus berharap mujizat, ada 2M datang, saya kira tidak cukup untuk doa puasa Esther 30 hari 30 malam. Saya percaya mujizat, tapi saya percaya juga Tuhan memberikan kepada kita bijaksana, berhikmat. Anda boleh beli handphone, Anda boleh ganti motor yang paling baru, Anda boleh beli apapun yang Anda mau beli dengan uang, itu adalah haknya. Tapi jangan sampai nanti pas kejadian sesuatu, jangan sampai amit-amit. Tapi seandainya anaknya kena demam berdarah, dia pinjam duit kiri kanan karena dia tidak punya tabungan, itu berarti dia mengelola uangnya dengan cara yang salah. Semua tidak habiskan semua makanan yang dia punya, dia taruh sebagiannya sedikit demi sedikit menjadi satu tabungan buat dia, dan dia tidak takut dengan musim kekeringan karena dia punya sebuah tabungan. Setuju? Yang berikutnya, pelanduk bangsa yang lemah, ayat 26. Bangsa yang lemah tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk, pelanduk teh kancil. Ada lagu zaman dulu, si kancil anak kan, terus emang ada buktinya dia nyanyi. Kancil itu tidak punya tanduk.
Kancil itu tidak punya taring. Kancil juga tidak punya kuku yang tajam seperti singa. Kancil itu tidak punya senjata. Kalau badak atau gajah, ya dia nggak punya senjata, tapi tenaganya gede. Pohon bisa rubuh sama gajah, ya kan? Tapi kancil itu nggak punya senjata. Tapi karena dia sadar dia lemah, dia taruh rumahnya di bukit batu. Dia bisa lompat-lompat di bukit batu itu, dan rumah itu menjadi tempat perlindungan. Satu kali saya pelayanan di daerah Majenang, di gerejanya Parigi Dirgantara, pernah kali ya, di Majenang dan Purwokerto. Tapi hari itu saya mesti pelayanan di Majenang. Ke Majenang itu serba nanggung. Naik pesawat mesti turunnya di Semarang atau di Jogja atau di Solo. Ke Majenang itu naik mobil dari Jogja Solo itu bisa 4-5 jam tuh. Ayah, serba salah. Naik kereta juga begitu. Jadi saya putuskan saya bawa mobil aja deh, saya nyetir sendiri deh. Saya nyetir sendiri, saya berangkat sampai Bandung. Di Bandung saya istirahat di rumah si Mami. Lalu kemudian saya berangkat lagi jam 10 malam, saya mulai jalan tuh. Ya, jam setengah 4 pagi saya nyampe di kota Majenang. Ada hotel di situ. Hotel, ruko disulap jadi hotel. Tapi penuh sama mobil-mobil box, mobil-mobil orang kanvasan. Ada satu lagi, itu kota kecil. Satu hotel, nulisnya hotel. Satu lagi, tulisannya tuh penginapan. Tapi penginapannya kayaknya jelek gitu. Lalu kemudian, tapi gara-gara udah ngantuk, saya setengah 4 pagi mau ngebangunin rumah pendetanya kan sungkan gitu loh. Nggak enak lah ngeganggu orang gitu. Saya juga udah ngantuk. Saya juga udah nggak pengen say hello sama orang, udah ngantuk begitu, pengennya ketemu bantal dan blaksak gitu. Jadi saya itu saya masuk kamar penginapan itu, begitu buka pintu saya disambut oleh 5 atau 6 kecoa, dan yang 2 ada di atas tempat tidur. Puji Tuhan, haleluya. Lalu kemudian dikasih pakai sapu lidi gitu ya, diusir. Udah gitu saya doa, ya namanya juga udah ngantuk, Tuhan juga mengerti. Jadi doanya doa kilat gitu loh. Cuma bilang terima kasih Tuhan, saya mau tidur, lindungi, jagain, berkatin, langsung blok. Baru mulai tidur, pintu diketok. Saya buka pintu, saya pikir ada pelayannya bawain air minum, biasanya kan gitu, atau bawain anduk gitu kan. Saya buka, ada anak gadis kira-kira mungkin sekitar 17 tahunan gitu. Dan jujur aja sih, dia tidak jelek. Dia tidak jelek. Dia kelihatan menarik. Om, maaf katanya. Om perlu ditemenin enggak? Saya bilang, kenapa mesti temenin, orang saya mah nggak takut. Barangkali om kedinginan, saya bisa pelukin supaya nggak dingin gitu. Saya bilang enggak, saya malah kepanasan. Barangkali om pegel nyetir jauh dari Jakarta, kan dia lihat plat nomor mobil saya B gitu ya. Barangkali om pegel nyetir dari Jakarta berjam-jam, saya bisa ngurut juga, saya bisa mijet bu om katanya. Saya bilang enggak, sana saya ngantuk. Saya bilang, sana saya ngantuk, jangan ganggu. Bilangin si masnya juga jangan ganggu. Saya ngantuk, saya jangan diganggu. Maaf om, tapi udah ada yang tahu kok bu om. Nggak ada yang tahu. Perkataan nggak ada yang tahu itu loh bahaya. Setuju ya? Banyak orang tuh ya bukan takut bikin dosa, bukan takut Tuhan, takut dosanya ketahuan orang. Tapi Anda harus hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Katakan bersama saya, hidup